Teman-teman, orang yang meninggal itu di awal-awal sebenarnya belum langsung sadar kalau dirinya sudah wafat. Yang dia rasakan seolah-olah dia cuma lagi mimpi. Mimpi tentang kematian. Dia melihat tubuhnya sendiri ditangisi orang-orang. Dia menyaksikan dirinya dimandikan, dikafani, disolatkan. Bahkan sampai diturunkan ke dalam liang lahat. Tapi di perasaannya semua itu seperti mimpi yang aneh dan menakutkan. Waktu tanah mulai ditimbunkan, dia masih merasa, ini cuma mimpi. Dia teriak, dia panik, dia mau bilang kalau dia masih ada. Tapi enggak satupun suara itu terdengar. Semua sunyi. Lalu setelah beberapa waktu berlalu, orang-orang pulang. Dia benar-benar sendirian di bawah tanah tanpa siapapun. Di saat itulah Allah mengembalikan ruhnya. Dia membuka mata, dia terbangun dari mimpi buruk itu yang dia kira hanya bunga tidur. Dan di detik itu juga ada rasa lega, ada rasa syukur. Dia merasa alhamdulillah, ternyata tadi cuma mimpi. Sekarang aku sudah bangun. Lalu dia mulai meraba tubuhnya sendiri. Tubuh yang dulu berotot, atletis, kelihatan perkasa, sekarang cuma terbungkus kain tipis. Dia kaget. Loh, bajuku kemana? Baju-baju mahal yang bermerek itu kemana? Celana-celana keren yang biasa aku pakai, kok gak ada? Tangannya bergerak ke sekeliling. Yang dia sentuh cuma tanah. Dia makin bingung. Ini di mana? Ini bukan hotel bintang 7 yang biasa aku tempati. Tempat apa ini? Kenapa baunya tanah dan lumpur? Perlahan, kesadarannya mulai datang. Dia sadar ternyata dia sedang berada di bawah tanah. Dan di detik itu juga, dia paham satu hal yang bikin dadanya sesak. Yang barusan dia alami bukan mimpi, tetapi ini nyata. Dia benar-benar sudah mati. Dia langsung berteriak sekuat tenaga, memanggil orang-orang yang dulu dia anggap paling dekat, yang dia kira bisa menolongnya. Ibu, ayah, kakek, nenek, kakak, sahabat, istri atau suaminya dia panggil. Anak-anaknya pun dia sebut satu persatu. Tapi semuanya sunyi. Tak ada yang menjawab, tak ada yang datang, tak ada satupun yang mau menemani. Kini dia sendirian, benar-benar sendirian. Teman-teman, di alam kubur nanti kita benar-benar sendirian. Gak ada keramaian, gak ada teman ngobrol. Yang ada hanyalah kegelapan, rasa takut, dan kesunyian. Dan itu nyata, kita akan benar-benar merasakannya kelak. Tapi kabar baiknya di tengah kesendirian yang mencekam itu, Allah memberi karunia untuk hamba-hamba yang baik. Akan datang sebuah sahabat yang menemani. Sahabat ini bukan sekedar hadir, tapi menjaga penenang saat takut. Menjadi penerang di tengah gelap dan menjadi penjaga di sisa kubur. Sahabat itu hanya datang kepada orang-orang yang semasa hidupnya terbiasa mengamalkan kebaikan tertentu. Lantas siapa sebenarnya sahabat setia yang akan menemani kita di alam kubur nanti? Teman-teman, ketika seseorang mati, meninggal, ketika orang sibuk dengan kain kapan dan persiapan pembumian di rumahnya, tiba-tiba seseorang yang sangat tampan berdiri di kepala mayat. Ketika kain kapan mulai dipakaikan, dia berada di antara dada dan kain kafan. Setelah dikuburkan dan orang-orang mulai meninggalkannya, datanglah dua malaikat, yaitu malaikat Mungkar dan Nakir yang berusaha memisahkan orang tampan itu dari mayat agar memudahkan tanya jawab. Tetapi si tampan itu berkata, "Ia adalah sahabat karibku. Dalam keadaan bagaimanapun, aku tidak akan meninggalkannya. Jika kalian ditugaskan untuk bertanya kepadanya, lakukanlah pekerjaan kalian. Aku tidak akan berpisah dari orang ini sehingga ia dimasukkan ke dalam surga." Lalu ia berpaling kepada sahabat dan berkata, "Aku adalah Al-Quran yang terkadang kamu baca dengan suara keras dan terkadang dengan suara perlahan. Jangan khawatir. Setelah menghadapi pertanyaan Mungkar dan Nakir ini, engkau tidak akan mengalami kesulitan." Masya Allah teman-teman, dari semua yang kita kejar di dunia, ternyata sahabat yang benar-benar setia menemani kita di alam kubur nanti, bukan harta, bukan jabatan, bukan popularitas, tapi Al-Quran yang biasa kita baca, dengar, dan amalkan saat kita masih hidup. Teman-teman, kesempatan itu gak datang tiba-tiba setelah kita meninggal, karena sahabat di alam kubur itu dibentuk dari kebiasaan kita di dunia. Kalau selama hidup kita melalaikan Al-Quran, jarang membacanya, enggan berinteraksi dengannya, maka jangan berharap ia hadir menerangi, menjaga,
dan menenangkan kita di saat kita paling sendirian. Maka sebelum semuanya terlambat, sebelum waktu benar-benar ditutup, mari kita jadikan Al-Quran sebagai teman dekat kita sekarang. Biasakan lisan kita membaca, luangkan waktu di sela-sela kesibukan untuk duduk bersamanya. Karena siapa yang akrab dengan Al-Quran di dunia, insya Allah tidak akan sendirian nanti di alam kubur. Semoga nasihat ini menjadi pengingat kita untuk senantiasa menggunakan waktu kita di dunia untuk bersama Al-Quran. Barakallahu fikum, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.